Menjelang tahun terakhir dari siklus regulasi mesin 1000 cc saat ini, muncul perasaan kuat bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang panas. Dengan latar belakang perubahan aturan yang membayangi, serta kegilaan pasar pembalap yang paling tidak terduga, muncul pembicaraan serius bahwa kekuasaan Ducati sebagai dominator MotoGP sedang terancam. Atau lebih tepatnya, ada harapan bahwa Ducati akan menghadapi tantangan berat dalam perebutan gelar juara di tahun 2026. Meskipun banyak pembicaraan mengenai krisis dan ancaman dari para pesaing seiring berjalannya musim 2025, kenyataannya Ducati masih memegang kendali penuh atas pertunjukan tersebut. Walaupun tidak mencapai tingkat kemenangan 95% yang luar biasa seperti pada tahun 2024, di mana mereka memenangkan semua kecuali satu Grand Prix, Ducati masih merayakan musim terbaik kedua mereka sepanjang sejarah di kelas utama tahun ini. Statistik mencatat bahwa Ducati memenangkan 17 Grand Prix dari 22 seri, yang berarti tingkat keberhasilan sebesar 77,27%. Persentase podium mereka mencapai 97,72% sepanjang musim, sedikit turun dari 100% pada tahun sebelumnya. Mereka juga mencatatkan sapu bersih podium. Posisi 1, 2, dan 3 diisi Ducati sebanyak 7 kali. Jumlah ini memang separuh dari pencapaian tahun lalu, yaitu 14 kali. Namun tetap saja itu 7 kali lebih banyak daripada yang dicapai pabrikan lain manapun pada tahun 2025. Tim pabrikan mereka berhasil menyapu bersih Triple Crown untuk ketiga kalinya dalam sejarah dengan memenangkan gelar pembalap, konstruktor, dan tim. Kesuksesan tim pabrikan tersebut sebagian besar merupakan usaha satu orang di sebagian besar musim. Keputusan besar Marc Marquez untuk pindah ke kursi pabrikan Ducati tahun ini terbayar lunas. Ia mencetak 11 kemenangan Grand Prix, 14 kemenangan sprint, dan mencatatkan rentetan 7 akhir pekan sempurna, meraih poin maksimal 37 berturut-turut dari Aragon hingga Hungaria. Ia bahkan mengunci gelar juara dengan menyusahkan 5 seri balapan di Jepang. Ducati belum pernah melihat dominasi satu musim seperti ini sejak tahun pertama mereka juara pada 2007 bersama Casey Stoner. Alex Marquez menyumbangkan 3 kemenangan untuk Ducati dengan motor Gresini GP24, sementara Pecco Bagnaia meraih 2 kemenangan dengan motor pabrikan GP24 dan rookie Fermin Aldegar meraih 1 kemenangan dengan motor Gresini GP24 lainnya. Dalam hal kemenangan, ini adalah tahun lain di mana 4 pembalap berbeda dari Ducati berdiri di podium tertinggi. Beberapa penurunan angka statistik dibandingkan tahun 2024 dapat dijelaskan dengan mudah, seperti kepindahan juara dunia Jorge Martin ke Aprilia dan berkurangnya jumlah motor Ducati dari 8 menjadi 6 setelah Pramac pindah ke Yamaha. Mengingat performa Marco Bezzecchi di Aprilia tahun 2025, sulit untuk tidak membayangkan ia akan meraih banyak kemenangan jika tetap bertahan di Ducati bersama tim VR46. Pekerjaan luar biasa yang dilakukan Marc Marquez, terutama konsistensinya di atas paket motor GP25, yang justru menyulitkan Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio, memunculkan tuduhan bahwa musim 2025 Ducati sebagian besar diselamatkan oleh pembalap berusia 32 tahun tersebut. Tentu saja, absennya Marc di 4 seri terakhir akibat cedera bahu di Grand Prix Indonesia menunjukkan betapa berharganya dia. Aprilia berhasil mendominasi di Phillip Island dan tak tersentuh di 2 balapan terakhir di Portugal dan Valencia. Masalah yang terus-menerus dan membingungkan yang dialami Bagnaia membuat tim pabrikan hanya mencetak 2 poin dari 5 Grand Prix terakhir. Itu pun diraih oleh pembalap pengganti Marquez, Nicolo Bulega. Di Giannantonio juga belum bisa kembali ke jalur kemenangan. Sementara motor GP24 milik Alex Marquez dan Aldegar mulai terlihat tua melawan perkembangan pabrikan Aprilia di balapan-balapan terakhir. Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa posisi kedua di kejuaraan ditempati oleh Alex Marquez dengan motor GP24 tim Gresini. Meskipun ia tertinggal 78 poin dari Marc Marquez di akhir musim, ia masih unggul 114 poin dari Marco Bezzecchi yang berada di posisi ketiga. Artinya, seandainya Marc Marquez absen lebih lama di tahun 2025 atau bahkan tidak membalap sama sekali, Ducati tetap akan memenangkan gelar juara dunia melalui Alex Marquez. Kontribusi Marc Marquez di lintasan pada tahun 2025 memang menjadikan musim ini sebagai salah satu yang terbaik bagi seorang pembalap dalam sejarah. Namun, mengatakan bahwa kesuksesan kejuaraan Ducati tahun 2025 semata-mata bergantung padanya adalah tindakan yang mengabaikan pekerjaan hebat yang dilakukan Alex Marquez di atas motor yang lebih tua.
Bahkan dengan motor yang lebih tua, Alex masih mampu mengalahkan kekuatan Aprilia yang sedang bangkit. Fakta bahwa Aprilia mengakhiri musim 2025 sebagai pabrikan terbaik kedua dengan statistik musiman terbaik mereka sepanjang sejarah sungguh layak mendapatkan pujian tanpa henti. Padahal, upaya mahal mereka untuk merekrut Jorge Martin musim ini gagal total, hanya setelah 13 putaran tes di Sepang pada awal Februari. Kisah buruk yang menyusul kejadian itu sebenarnya bisa saja menghambat segala hal tentang musim mereka secara serius. Di sisi lain, KTM, terlepas dari segala bantahan mereka sebelumnya, akhirnya mengakui bahwa kesulitan finansial di musim dingin memang menghambat proyek MotoGP mereka di paruh pertama tahun itu. Aprilia yang kehilangan rekrutan bintang juaranya dan dipimpin oleh Marco Bezzecchi yang baru beradaptasi dengan motor tersebut, seorang rookie murni Ai Ogura, serta Raul Fernandez yang sempat tampak berselisih dengan manajemen di paruh pertama musim, ternyata tetap mampu memulai musim dengan menjanjikan. Situasi semakin membaik seiring keberhasilan mereka mengatasi masalah stabilitas motor. Meskipun kemenangan di Silverstone dianggap sebagai keberuntungan, Aprilia tidak pernah benar-benar mengendur sejak saat itu. Mulai musim panas, Bezzecchi menjadi pembalap yang rutin memimpin atau bertarung dengan Marc Marquez. Saat Marquez absen, Bezzecchi mampu meraih 2 kemenangan Grand Prix tambahan di 2 seri terakhir. Hal yang pasti menarik perhatian Ducati, terutama di paruh kedua musim, adalah peningkatan performa yang mampu dilakukan Aprilia pada hari Minggu. Direktur teknis Fabio Sterlachini menjelaskan bahwa ini adalah konsekuensi dari motor RSGP 2025 yang membutuhkan waktu penyetelan lebih lama daripada hari Jumat. Namun kompensasinya adalah motor balap yang lebih tangguh saat balapan utama. Pembalap KTM Pedro Acosta selalu menyoroti bahwa Ducati biasanya membuat peningkatan performa dari hari Sabtu. Namun di bagian akhir musim, tren peningkatan tersebut mulai berkurang. Bisa dibilang, Aprilia seharusnya bisa meraih 4 kemenangan dalam 5 seri terakhir. Bezzecchi memiliki kecepatan luar biasa di Mandalika, namun gagal menyelesaikannya setelah tabrakan di lap pertama dengan Marc Marquez. Aprilia masih mampu menang di Australia melalui Fernandez. Tetapi kemenangan Bezzecchi hari itu hampir pasti terhalang oleh penalti yang diterimanya akibat insiden di Mandalika. Meskipun absennya Marc Marquez adalah faktor yang tidak bisa dan tidak boleh diabaikan oleh Aprilia, sebagian besar mereka tetap bersikeras realistis. Mereka mengakui bahwa tahun 2026 menawarkan peluang, namun ada kewaspadaan karena tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi seandainya Marquez fit dalam 5 seri terakhir. Mengingat 2 sirkuit, Phillip Island dan Valencia, memiliki tata letak berlawanan arah jarum jam atau anti-clockwise, ada argumen kuat bahwa Marquez akan menyulitkan Aprilia di sana. Sepang memang tidak pernah menjadi sirkuit yang kuat bagi Marc Marquez, tetapi jika Pecco Bagnaia mampu menantang podium, sulit membayangkan pembalap bernomor 93 itu tidak akan melakukan hal yang sama. Secara teori, pembekuan pengembangan mesin yang diberlakukan untuk semua pabrikan kecuali Yamaha, berarti langkah kemajuan yang bisa dibuat Ducati pada 2026 akan kecil. Pihak Ducati bersikeras bahwa masalah yang dialami pembalap seperti Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio tidak ada hubungannya dengan mesin yang mereka gunakan setelah mereka membatalkan penggunaan spesifikasi penuh 2025 saat pramusim. Masalah bagian depan motor yang dialami Bagnaia tampaknya berpusat pada perangkat pengatur ketinggian belakang atau ride height device yang diperkenalkan untuk tahun 2025. Meskipun Ducati tidak pernah benar-benar terbuka memberikan penjelasan mengenai penurunan performa sang juara dunia 2 kali tersebut. Indikasi awal dari tes Valencia menunjukkan bahwa Ducati tampaknya telah melakukan sesuatu pada motornya yang diterima dengan baik. Mengenai hal-hal yang lebih tersembunyi yang dicoba di Valencia, Bagnaia memberikan tanggapan yang sangat positif. Ia menyatakan bahwa mereka berhasil melakukan pekerjaan dengan baik, di mana feeling saat pengereman dan masuk tikungan jauh lebih baik. Ia sangat senang dengan hal-hal yang dicoba serta fairing baru yang terlihat bagus. Namun mencatat perlunya melakukan lebih banyak putaran karena sirkuit Ricardo Tormo kurang ideal untuk menguji aerodinamika. Alex Marquez yang akan mendapatkan motor pabrikan untuk tahun 2026 mencatat bahwa motor-motor tersebut sangat mirip, meskipun ada suku cadang yang berbeda. Tes tersebut lebih bertujuan untuk melihat arah mana yang harus diambil dan bagaimana menyatukan semuanya. Ia menyebutkan ada campuran hal-hal yang masih perlu dipahami, namun ia sudah merasa baik dan nyaman sejak sesi pertama. Davide Tardozzi mengakui awal tahun ini bahwa Ducati sempat mengendurkan pengembangan GP25 karena dominasi Marc Marquez. Kini karena terpaksa harus membongkar peti perang atau sumber daya mereka,
Manajer umum Gigi Dall'Igna, seperti yang sering dilakukannya, kemungkinan besar akan memproduksi apa yang dibutuhkan Ducati untuk mengambil langkah kecil demi menahan laju para pesaingnya. Meskipun perlu berusaha sedikit lebih keras dari yang mungkin mereka perkirakan, Ducati masih memiliki beberapa kemewahan atau keunggulan yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Kehilangan Jorge Martin dan tim Pramac sempat mengancam akan memperlemah jajaran Ducati untuk tahun 2025. Namun mereka berhasil melewatinya dengan catatan ke-6 pembalap mereka berhasil naik podium lebih dari sekali musim lalu. Mereka memiliki 4 pembalap pemenang balapan yang aktif, serta 2 pembalap lain yang memiliki rekam jejak terbukti di masa lalu. Fermin Aldeguer telah berkembang jauh lebih cepat dari yang diperkirakan menjadi pembalap yang mampu bersaing di barisan depan, sementara peningkatan performa Alex Marquez menjadi bonus yang disambut baik di saat performa Pecco Bagnaia sedang sangat tidak stabil. Dan tentu saja, mereka akan memiliki Marc Marquez yang bugar dan sehat tepat pada waktunya untuk pengujian, meskipun masih ada ketidakpastian mengenai apakah ia akan senang dengan langkah-langkah yang diambil Ducati. Marquez memiliki rekam jejak yang terbukti mampu membuat segala sesuatunya bekerja dengan baik. Terlepas dari banyaknya anggapan yang ingin menyebut motor GP25 sebagai sebuah kesalahan langkah, Marc Marquez telah memastikan bahwa motor tersebut sama sekali tidak bisa dianggap sebagai motor yang buruk. Meskipun ada periode adaptasi yang nyata terhadap motor GP23 pada musim lalu, di mana ia baru bisa menang di Aragon. Situasi berbeda terjadi pada tahun 2025, di mana ia langsung terlihat nyaman dan kompetitif sejak awal. Bahkan jika motor GP26 nantinya tidak mengalami evolusi besar seperti yang diharapkan pihak lain, hal itu kemungkinan besar masih akan cukup baik bagi Marquez. Dan standar cukup baik bagi Marquez berarti ia masih selangkah lebih maju dibandingkan pembalap lainnya. Hal lain yang dimiliki Ducati dan bisa dimanfaatkan sebagai keuntungan pada tahun 2026 adalah perubahan regulasi yang akan segera berlaku. Pada titik tertentu, seluruh sumber daya pengembangan harus dialihkan ke proyek tahun 2027. Musim lalu adalah kali pertama sistem konsesi benar-benar terlihat membebani Ducati. Karena keterbatasan pengujian dan tidak adanya jatah wildcard membuat mereka tidak bisa membuat kemajuan yang sama dengan pabrikan lain. Hal ini dipastikan akan berlanjut ke tahun 2026, namun beban justru ada pada rival Ducati. Mereka harus memanfaatkan situasi ini semaksimal mungkin tanpa terjebak menghabiskan terlalu banyak sumber daya demi perebutan gelar juara saat ini, yang justru bisa mengorbankan persiapan mereka untuk tahun 2027. Meskipun Ducati tentu tidak ingin kehilangan gelar juara, tekanan lebih besar ada pada pabrikan seperti Aprilia atau KTM jika peluang juara muncul di tahun 2026. Dalam skenario itu, kedua pabrikan tersebut mungkin rela mengorbankan persiapan 2027 demi meraih kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang lagi dengan mudah. Sementara Ducati, dengan segala kesuksesannya sejauh ini, memiliki kemampuan untuk kalah dalam satu pertempuran demi memenangkan perang jangka panjang. Tanpa diragukan lagi, Ducati memulai tahun 2026 dengan jarak yang lebih dekat dengan para pesaingnya dibandingkan sejak mereka kembali mendominasi gelar pembalap pada tahun 2022. Namun, cara keunggulan tersebut sebenarnya tidak sekecil yang terlihat.